Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya, kembali ke channel YouTube Mama Twins. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala usaha dan urusannya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang gak disangka-sangka. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman semua, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku. Dan kali ini aku mau bersih-bersih lemari buffet TV ini ya teman-teman. Lemari jadul ini kebetulan udah beberapa hari ini nggak aku bersihkan, cuman aku ilap-lap tipis aja. Jadi ini kan mau dekat Ramadan gitu ya kan, jadi aku mau nyicil-nyicil mau bersihkan. Jadi yang aku bersihkan lemari ini aja. Dan kebetulan hari ini anak-anak aku sekolahnya libur ya teman-teman, untuk menyambut bulan puasa gitu. Jadi mereka diliburkan ya selama 1 minggu, mungkin karena untuk menyambut bulan puasa ya teman-teman. Jadi tadi pas bangun itu aku udah ke dapur ya teman-teman, udah nyuci piring, udah beberes juga, tapi nggak aku record. Aku udah masak nasi ya, tapi di sini aku mau bersihkan buffet TV ini. Dan untuk masak sarapannya itu ya, aku rencananya hari ini mau beli sarapan aja karena hari ini kan anak-anak nggak sekolah ya kan. Makanya rencananya aku kepingin gitu ya makan lontong gitu ya teman-teman, beli lontong aja nanti pas udah terang ya, nanti sekitaran pukul 7-an gitu atau setengah 7 lah ya untuk sarapan pagi. Oke, di sini mumpung aku udah ada niat ya dari kemarin-kemarin mau merapikan buffet TV ini. Di dalam lemari buffet TV ini udah berantakan gitu ya teman-teman. Aku pun nggak tahu isinya entah apa aja ya kan. Makanya aku mau merapikan kembali, dan beberapa barang yang nggak dibutuhkan gitu mau aku buang ya teman-teman. Sebenarnya cucian aku banyak ya teman-teman. Rencananya sih aku mau nyuci juga, cuman itu tadi ya, kalau aku cuci semua pagi ini nanti nggak keburu ya untuk waktu sholat subuh, karena aku nyucinya nggak pakai mesin ya teman-teman. Aku nyucinya manual, cuman untuk pengeringnya aja yang aku bisa pakai. Jadi pagi ini aku kan nggak bikin sarapan, jadi ya nggak nyuci juga ya kan. Jadinya lah aku mau merapikan lemari buffet TV ini. Oh ya teman-teman, gimana kalian untuk menyambut bulan puasanya? Udah pada bersih-bersih rumah? Kalau aku lihat di sini teman-teman YouTube semua pada nyicil-nyicil gitu ya untuk bersih-bersih rumah. Kalau aku sih rumahnya kan minimalis ya teman-teman, yang ditengok ya itu-itu aja. Jadi yang aku bersihkan ya itu-itu aja juga ya teman-teman. Cuman itu yang PR itu bagian kamar ya teman-teman. Kalau untuk bagian kamar itu aku memang agak sulit untuk merapikan ya, karena memang anak-anakku suka bermain di kamar ya teman-teman. PR banget ya, apalagi itu banyak sawang-sawang di atas langit. Rencananya masih rencana sih aku mau bersihkannya nanti siang ya teman-teman, tapi nggak tahu ya aku record apa enggak. Nantilah ya, kalau lagi mood bikin video nanti aku record ya waktu mau aku bersihkan kamar aku yang sawangnya itu banyak lah ya, abu-abu di kamar. Padahal kamar kami itu nggak punya jendela gitu ya, apa karena mungkin nggak ada jendela ya, nggak ada sirkulasi keluar masuk udara, itu yang bikin jadi langit-langit bersawang dan ada debu gitu ya teman-teman. Oke, di sini maaf ya untuk video aku membosankan mungkin bagi kalian ya, tapi begitulah ya teman-teman, karena memang bagian buffet TV ini yang mau aku bersihkan. Jadi kalau kalian bosan, aku mohon maaf ya. Semoga aja video aku untuk bersih-bersih ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang mau bersih-bersih lemari di rumahnya ya. Semoga kita bisa saling mensupport ya teman-teman. Dan saat kalian nonton video aku juga menemani aktivitas kalian. Oh ya, daripada teman-teman semua bosan dengan aktivitas aku bersih-bersih buffet TV ini, di sini aku mau cerita ya tentang masa kecil gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih dibilang masa kecil enggak juga sih ya teman-teman.
Karena kejadian ini pada waktu aku sekolah itu masih SMP gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku punya teman aku itu anak orang lumayan lah ya, bisa dibilang anak orang kaya, nggak sesuai lah dengan aku ya yang anak biasa aja. Jadi suatu hari itu dia ngajakin aku lah pergi gitu ya teman-teman, pulang sekolah. Dia ngajak aku pergi ke tempat pusat perbelanjaan gitu ya teman-teman. Maklum lah ya anak orang kaya ya kan, dia yang ngasih ongkos ke aku, dia yang ngongkosin aku pergi ke tempat perbelanjaan itu. Terus sampainya di tempat perbelanjaan itu, aku diajaknya masuk ke tempat jual alat tulis gitu ya teman-teman, buku gitu ya kan. Jadi di situ apa yang terjadi, aku melihat dia memasukkan barang ke dalam saku celananya ya teman-teman. Dia memasukkan setip dan pensil. Kalian tahu di situ aku terkejut sekali ya melihat dia pas masukkan setip dan pensil itu ya teman-teman. Terus dia mengajak aku ke pinggir ke sudut dari lemari, susunan lemari rak-rakan jualan di tempat toko itu ya teman-teman. Dan dia memasukkannya ke ke saku celananya. Dan di situ aku bilang sama dia, loh kok kayak gitu, ngapain? Aku tanya dia seperti itu. Udah diam aja katanya, nggak apa-apa. Loh aku terkejut, itu namanya mencuri ya kan. Cuman pada masa itu aku ya nggak bisa apa-apa ya teman-teman, karena aku sendiri terkejut dengan kelakuan dia. Karena menurut aku dia itu anak orang kaya dan anak lumayan lah gitu ya teman-teman, dibanding aku yang anak orang biasa aja lah menurut aku. Jadi setelah itu kami kan keluar dari situ, terus dia ngajakin aku, dia suruh aku ngambil juga seperti dia suruh aku ngambil barang yang aku suka, tapi jangan yang gede-gede katanya, yang kecil-kecil aja. Disuruhnya aku masukkan ke dalam saku celana aku juga, tapi aku menolak ya teman-teman, karena aku takut. Aku di situ aja aku udah deg-degan, udah nervous gitu ya. Aku takut kalau ketahuan gitu ya kan, karena dulu pernah juga terjadi ya, aku dengar dulu berita kalau ketahuan gitu bisa ditahan gitu. Namanya aku juga masih SMP, aku pokoknya takut banget lah dengan kejadian itu. Takutlah kalau misal terjadi ya, kalau misal ketahuan, tapi dia bilang nggak apa-apa. Dan apa yang terjadi teman-teman, kami keluar dari toko itu, tapi dia bayar cuman barang yang dia ambil, yang dia masukkan ke saku celananya dia nggak bayar. Dia bayar barang yang dia tunjukkan ke kasir. Dan di situ aku bener-bener spot jantung ya teman-teman, deg-degan gitu ya kan. Tapi ternyata alhamdulillah kami lolos dan sampai di luar dari toko tersebut teman-teman. Dan di sepanjang jalan aku diam dan terkejut dengan tingkah dia teman-teman. Tapi di saat itu namanya aku masih SMP ya kan, aku nggak ceritakan sama siapa-siapa. Dan di saat itu aku bener-bener nggak ngerti kenapa tingkahnya seperti itu ya teman-teman, karena dia anak orang lumayan. Tapi setelah aku dewasa, setelah aku besar gitu ya teman-teman, aku baru tahu ada yang namanya penyakit ngutil gitu ya teman-teman. Mungkin menurut aku ya, dia itu suka ngutil ya teman-teman. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Alhamdulillah dia sekarang sukses menjadi seorang dokter. Dan sekarang aku udah lama gitu ya nggak ketemu dia. Memang dia masih satu kota ya dengan kota aku, tapi kami karena udah lama ya kan nggak berjumpa, karena aku juga pernah merantau dan jadi juga udah jauh lah gitu ya, nggak sahabatan itu udah nggak seperti dulu gitu ya teman-teman, sudah nggak pernah komunikasi. Cuman kami pernah komunikasi lah 2 tahun yang lalu, pernah jumpa waktu acara reunian gitu teman-teman. Tapi ya biasa aja ya kan, namanya udah lama nggak jumpa. Cuman di sini aku memang terkejut aja gitu ya teman-teman. Ternyata penyakit kutil itu yang aku baru tahu sekarang kalau itu namanya penyakit kutil teman-teman. Ternyata aku punya teman yang seperti itu. Dia mampu tapi dia nggak mau bayar. Dia senang ya mengambil seperti itu, seperti hobi gitu ya teman-teman, seperti kesenangan gitu ya teman-teman. Jadi di sini itulah pengalaman aku pada waktu aku sekolah dulu ya teman-teman. Cerita ini udah lama gitu ya teman-teman, tapi sampai sekarang masih
teringat aja di benakku, masih terpikir aja gitu ya teman-teman. Apalagi kalau aku lihat sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Dan kalau aku lihat di masa lalu gitu ya teman-teman, aku nggak nyangka aja seorang dokter seperti dia dulu pernah melakukan kekonyolan gitu ya teman-teman. Dan di sini aku bukan menggibah ya teman-teman, di sini aku cuman share aja cerita aku pada waktu aku sekolah dulu di waktu SMP ya teman-teman, biar kalian nggak bosan aja dengan video aku ya kan. Jadi di sini aku bukan memburuk-burukkan teman ya teman-teman, karena aku pun nggak spill nama, nggak sebutkan nama juga. Di sini aku cuman share aja ya tentang pengalaman aku di waktu dulu. Nah, buat teman-teman semua, dari cerita aku bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Kalau orang yang mampu itu bisa aja melakukan hal-hal yang seperti aku bilang tadi ya teman-teman. Nah, dari cerita aku tadi nggak berasa sudah di penghujung video ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum.